Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami di dalam video kali ini. Nah, UMKM yang telah kami pilih ini yaitu UMKM Tati Nurfalah mengenai ide kreatif yang kelompok kami sarankan kepada Teh Tati untuk mengembangkan usahanya di bidang pemasaran. Nah, yang pertama ada Google Business Co. Google Business Co adalah fitur gratis yang memungkinkan mempromosikan profil bisnis dan situs bisnis di Google penelusuran dan Google Maps. Dengan akun Google Business Co, calon konsumen bisa melihat postingan pembaruan profil bisnis dan kita bisa melihat cara pelanggan berinteraksi dengan bisnis di Google. Pembuatannya dilakukan secara otomatis menggunakan informasi dari profil bisnis dan diperbarui secara otomatis saat pemilik akun membuat perubahan pada profil. Selain itu, pemilik akun bisa memilih dari berbagai tema situs yang menarik dan menawarkan kepada pelanggan beberapa cara untuk menghubungi, seperti melalui panggilan telepon, pengiriman SMS, atau permintaan penawaran. Nah, untuk mengelola Google Business Co agar berjalan dengan baik dan reputasinya semakin meningkat, ikutilah beberapa tips yang kita berikan. Yang pertama itu ada lengkapi data profil Google Business Co. Jadi sesaat setelah bisnis kita itu muncul di pencarian Google, mulailah melengkapi data pada profil. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah lengkapi data profil Google Business Co. Sesaat setelah bisnis kita itu muncul di pencarian Google, mulailah melengkapi data-data pada profil Google Business Co. Data tersebut meliputi foto profil, foto interior dan eksterior bangunan atau toko, foto-foto karyawan atau tim, logo, telepon, dan lain sebagainya. Tambahkan data selengkap mungkin agar pengguna dapat melihat bisnis yang nyata dan jelas. Selanjutnya, buatlah postingan rutin. Untuk menarik minat pengunjung internet, buatlah postingan-postingan bisnis secara rutin. Tambahkan informasi apapun yang berkaitan dengan bisnis seperti detail bisnis, promo, dan tips-tips lainnya. Nah, kemudian namun saat ini fitur postingan ini semakin diperketat. Fitur postingan akan muncul pada bisnis yang telah diverifikasi oleh Google. Nah, untuk verifikasi oleh Google ini ada beberapa tahapan juga. Kalian bisa searching di Google sendiri. Nah, kemudian aktif mengadakan event. Saat ini sudah banyak sekali bisnis yang memanfaatkan Google Business Co, terutama bisnis hotel. Hampir semua bisnis hotel di Bali misalnya telah menggunakan fitur Google Business Co dan masuk ke dalam data Google. Sedangkan yang akan muncul di laman pertama pencarian Google hanya 5 hingga 10 bisnis saja. Nah, untuk itu perlu menarik perhatian pihak Google agar bisnis kita itu muncul di halaman muka mesin pencarian. Salah satunya adalah dengan cara rutin membuat postingan, memanfaatkan tanda atau tag pada postingan setiap bisnis itu sendiri, dan sering-seringlah mengadakan event atau promo. Nah, yang keempat ada memanfaatkan SEO. Jika dirasa penulisan review dan postingan belum cukup meningkatkan rating bisnis, maka manfaatkanlah SEO. Menggunakan fitur SEO ini dapat dilakukan sendiri atau jika tidak sempat bisa membayar ahli SEO. Kemudian yang kelima ada positif. Selain itu, review dari pengunjung juga tak kalah penting sebagai dasar penilaian Google. Ajaklah pelanggan bisnis untuk mengunjungi halaman bisnis Anda dan buat review positif semacam kesan dan pesan atau pengalaman saat mengunjungi bisnis Anda. Dengan begitu, review akan semakin meningkat. Yang keenam ada konsisten dan bertanggung jawab. Hal yang paling penting dalam berbisnis sebenarnya hanya satu, yaitu konsisten dan bertanggung jawab. Selama dua hal ini terpenuhi, maka semangat bisnis akan selalu membara dan tidak akan pernah padam. Kemudian ada manfaat dari Google Business Co. Yang pertama, mempermudah calon klien menemukan informasi mengenai bisnis. Jadi kan terkadang nih ya, sebagai klien kita itu malas gitu untuk buka website, soalnya kayak ribet gitu kalau buka website itu. Nah, dengan mendaftarkan bisnis ke Google Business, maka calon klien itu tidak perlu lagi membuka website untuk mengetahui informasi mengenai bisnis Teh Tati ini. Yang kedua, media komunikasi calon klien. Google Business Co menyediakan fitur tanya jawab yang dapat dijadikan media komunikasi Teh Tati dengan calon pelanggannya. Calon klien bisa menanyakan berbagai hal mengenai bisnis. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh klien lain atau Teh Tati sendiri.
Kemudian ada mempermudah mendapatkan review dari klien. Mendapatkan review dari klien itu adalah hal yang penting yang perlu didapat demi perkembangan bisnis yang lebih baik. Berdasarkan riset review tracker, lebih dari 63% calon klien melihat review bisnis dari yang review website sebelum mengunjungi sebuah bisnis. Itu artinya calon klien percaya dengan website yang memiliki review sebelum menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ada bisnis akan muncul di Google Maps. Dengan mendaftarkan bisnis Tehtati di Google Bisnisku, maka secara otomatis bisnis akan terdaftar di Google Maps. Seperti yang kita tahu, Google Maps dapat mempermudah calon klien menemukan lokasi bisnis kita. Kemudian ada dapat melakukan analisis klien. Google Bisnisku menyediakan fitur insight yang berfungsi untuk melihat performa bisnis dibandingkan bisnis kita dengan bisnis lainnya. Selain itu, Tehtati juga bisa melihat jumlah pelanggan yang menemukan bisnisnya, dari mana mereka berasal, dan bagaimana klien menemukan bisnisnya. Kemudian, Google Bisnisku bisa tampil pada semua device. Google Bisnisku sudah disupport dengan mobile friendly sehingga akan sangat memudahkan calon klien untuk menemukan bisnis Tehtati kapanpun dan dimanapun menggunakan smartphone atau tablet yang mereka gunakan. Dilihat dari Instagram yang dimiliki oleh Tehtati Nurfalah Makeup, ada beberapa yang harus dilakukan perubahan, yaitu dari mulai update berkala. Nah, update berkala ini bisa dilakukan dengan cara mengupload tutorial. Contohnya bisa melakukan tutorial makeup daily, misal makeup ke sekolah ataupun ke kampus ataupun makeup ke pesta dan lain sebagainya. Namun harus konsisten melakukan update berkala tersebut. Misalkan dalam sebulan itu kan ada 4 minggu. Setiap minggunya ada konten-konten yang di-upload di Instagram sehingga si pengikut dari Tehtati Nurfalah juga mengetahui gitu kalau misalkan Tehtati ini tuh si sosial medianya aktif dan dia masih mengembangkan si makeup tersebut. Selanjutnya ada produk makeup. Nah, produk makeup kan sekarang banyak banget ya produk makeup yang ada di pasaran. Tapi kan karena saking banyaknya jadinya kita juga selaku orang awam tidak terlalu paham gitu mengenai produk makeup tersebut. Nah, bisa jadi Tehtati membuat video ataupun desain mengenai produk makeup yang dibutuhkan dalam merias wajah. Yang kedua, ada juga alat makeup. Nah, bisa jadi Tehtati mengupload di feeds ataupun di story mengenai alat makeup, contohnya pemilihan brush seperti apa, brush dari banyaknya ragamnya brush itu kan pasti memiliki kegunaannya masing-masing. Nah, Tehtati bisa menjelaskan tuh setiap dari kegunaan brush tersebut tuh apa dalam merias wajah. Karena kan tidak semua orang paham betul mengenai kegunaan dari brush tersebut. Yang ketiga, ada juga kecantikan. Misalkan Tehtati menjelaskan mengenai jenis-jenis kulit. Jadinya kan kalau misalkan jenis-jenis kulit itu pasti make upnya pun menyesuaikan dengan jenis kulit tersebut kan. Nah, Tehtati menjelaskan tuh jenis kulit itu pada umumnya itu ada berapa, dan menjelaskan bagaimana sih make up yang digunakan untuk jenis kulit tertentu. Selain penggunaan hashtag, penggunaan caption juga memang sangat diperlukan. Tidak perlu membutuhkan caption yang panjang-panjang, namun dalam pemilihan kata atau diksinya pun harus singkat, tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek juga gitu, mudah dimengerti juga sama netizen atau kita selaku pengguna sosial media. Tidak terlalu berlebihan dan mudah dibaca juga dengan sama kita yang membuka Instagram. Nah, konten-konten yang tadi yang 4 faktor konten tersebut
bisa dilakukan dengan cara diposting di feeds, atau bisa di story, atau di highlight dari Instagramnya Teh Tati sendiri. Selain itu, antara Instagram bisnis dengan Instagram pribadi itu harus dipisahkan, agar tidak tercampur gitu antara urusan bisnis dengan masalah pribadi, seperti itu. Nah, selain itu, dalam pembuatan feeds ataupun highlight dan story-nya pun harus menarik kita selaku netizen gitu ya, yang pengguna sosial media, supaya pas dilihatnya itu menarik kita untuk membuka feeds dan story dan highlight-nya Teh Tati ini gitu. Karena kan bisa jadi si story, si feeds dan si highlight-nya ini tuh menjadi muka awal dari Teh Tati Makeup tersebut kan. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan cara menggunakan keterangan yang informatif pada profil Instagram. Kan di Instagram ada profilnya tuh. Nah, di profilnya tersebut kasih informasi yang informatif, misalkan Teh Tati ini tuh bergerak di bidang apa. Karena kan di bidang jasa, jadi tulis jasa makeup, berada di daerah mana, lalu Teh Tati ada kontak untuk menghubungnya melalui apa saja, seperti itu. Lalu yang kedua, menggunakan caption dan hashtag yang sedang populer dalam mengunggah sosial media, apalagi di Instagram ya. Hashtag ini sangat berpengaruh, karena contohnya nih, misalkan Teh Tati mau posting di feeds, nah gunakan hashtag yang sedang trending. Misalkan tuh kemarin-kemarin sedang trending tentang nikah muda. Nah, nikah muda kan identik dengan riasan wajah pernikahannya. Nah, Teh Tati juga kan bergerak di jasa makeup. Jadi pas memposting di feeds tersebut, gunakan hashtag nikah muda, seperti itu. Jadinya orang-orang yang sedang melihat hashtag nikah muda tuh bisa ngelihat salah satu postingan yang dipost sama Teh Tati. Jadinya orang juga pas udah ngelihat postingan hashtag tersebut, mungkin nanti bakal membuka profil dari Teh Tati dan akan kenal bahwa oh, Teh Tati ini tuh salah satu makeup yang ada di Tasikmalaya gitu. Nah, baik, selanjutnya ide kreatif yang kami munculkan yaitu berkontribusi di aplikasi TikTok. Nah, di sini siapa sih yang gak kenal dengan TikTok? TikTok pada sejarahnya dia ini berasal dari negara Tiongkok, dan pada awalnya juga TikTok hanya dalam berbahasa Mandarin. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman, TikTok juga menyediakan dalam bahasa Inggris, sehingga TikTok dapat digunakan oleh seluruh dunia. Terutama di negara kita ini ya, negara Indonesia. Siapa sih yang gak kenal dengan TikTok? Apalagi banyak sekali TikTok ini digunakan di kalangan anak muda sampai dewasa gitu. TikTok juga sangat populer di negara Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan TikTok? TikTok ini yaitu platform sosial video pendek yang didukung oleh musik untuk gerakan tarian ataupun gerakan bebas ataupun performa lainnya. TikTok juga diciptakan untuk para penggunanya untuk berimajinasi lebih aktif lagi. Nah, TikTok juga menyediakan beberapa fitur efek-efek, juga musik-musik terkenal dan populer gitu. Nah, TikTok juga selain bisa dibagikan untuk teman kepada teman, juga TikTok juga bisa dibagikan ke seluruh dunia gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam TikTok ini, yaitu jika kita ingin berkontribusi di aplikasi ini, maka yang harus kita perhatikan pertama, kita harus gunakan hashtag atau gunakan tagar, karena itu juga untuk memudahkan para pengguna TikTok dalam pencariannya untuk mencari beberapa referensi mungkin
ada pengguna TikTok yang mencari make up gitu kan. Jadi kita gunakan hashtag make up artis atau make up pengantin atau make up apapun itu. Nah, yang kedua, kita juga harus berkolaborasi dengan influencer TikTok atau dengan followers TikToker yang banyak gitu, pengguna TikTok yang memiliki followers banyak gitu. Kita harus berkolaborasi karena supaya kita juga, followers mereka juga bisa mengetahui keberadaan kita gitu di TikTok tersebut. Maka kita harus berkolaborasi dengan influencer TikTok gitu. Yang ketiga, kita harus berkontribusi juga terhadap penonton kita atau terhadap followers yang ada di kita ini. Misalkan kita membuat video make up, kita juga ingin berinteraksi dengan penontonnya dengan cara ajak penonton untuk berkomentar di video kita, dan nanti salah satu komentarnya itu kita jadikan, misalkan kita membuat video make up pengantin misalkan. Nah, kita ikut sertakan nih penontonnya untuk berkomentar di video kita gitu. Misalkan nanti mungkin komentarnya ada yang ingin melihat tips membuat halis, mungkin seperti itu, dan kita cantumkan komentar tersebut, balas dengan videonya gitu. Jadi mengikut sertakan penonton gitu di video kita agar penonton itu yang berkomentar merasa dihargai gitu oleh kita. Dan yang keempat itu harus sering upload gitu. Jadi kita harus sering upload di aplikasi TikTok sama seperti halnya yang dilakukan di Instagram gitu. Yang kelima, gunakan efek yang disediakan oleh TikTok karena efek tersebut juga mempengaruhi. Karena begitu kita mengklik efek tersebut, banyak beberapa video yang menggunakan efek tersebut, dan salah satunya mungkin ada video kita di pencarian efek tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat video semenarik mungkin bisa dengan transisi atau gerakan tarian ataupun misalkan yang sedang booming yang ada di aplikasi tersebut. Karena banyak sekali UMKM pada saat ini juga berkontribusi di aplikasi tersebut. Banyak UMKM yang menggunakan aplikasi TikTok ini untuk memperkenalkan atau mempromosikan produknya di aplikasi TikTok ini. Nah, selanjutnya ada WhatsApp Business, merupakan aplikasi yang memiliki kegunaan membantu para pebisnis dalam memasarkan produknya. Dari dalam aplikasi tersebut banyak sekali fitur yang dapat membantu kita berkomunikasi dengan konsumen. Nah, fitur-fitur istimewa dari WhatsApp Business itu yang pertama, nama akun pengguna. Dalam pembuatan nama akun pengguna ada ketentuan tidak boleh menulis akun bisnis resmi dengan huruf kapital kecuali untuk akronim dan hanya huruf pertama yang pada sebuah kata yang dapat dikapitalkan. Yang kedua, profil pada WhatsApp Business memuat informasi mengenai bisnis yang dimiliki, mulai dari nama, alamat, kategori bisnis, deskripsi, email, dan situs website. Pesan otomatis yang terdiri dari away message, greeting message, dan quick replies. Kemudian ada katalog yang berfungsi untuk etalase produk yang dapat dilihat oleh konsumen saat melihat profil bisnis kita. Kemudian ada label. Label yaitu pengelompokan chat berdasarkan kriteria seperti pesan untuk menunggu pembayaran dan lain-lain. Selain itu ada statistik pesan. Dengan fitur ini kita dapat mengetahui jumlah statistik pesan terkirim, diterima, dan dibaca. Ada beberapa manfaat dari WhatsApp Business. Misalnya ada komunikasi dengan pelanggan lebih mudah, kemudian ada terpercaya, dan mudah mempromosikan produk. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang ataupun kata-kata yang salah diucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.